underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Hari Buruh selalu diwarnai dengan sejumlah aksi demo yang diikuti dengan beberapa tuntutan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya memang hari besar, Hari Buruh itu kan sifatnya internasional ya. Kalau kita tahu kemarin yang demo nggak cuma di Indonesia ya, di semua daerah itu ya, di semua negara ya, itu semua demo ya. Dan kita senang ya, karena memang negara kita kan negara demokrasi. Jadi siapapun boleh demo, asal jangan anarki, asal jangan maksa ya. Orang yang nggak mau ikut demo dipaksa, diancam-ancam, itu nggak boleh ya. Dan sekarang yang perlu dipikirkan adalah memang kemarin itu yang dituntut apa? Kaum buruh itu kemarin pakai spanduk yang gede-gede dan sepertinya banyak sekali orangnya ya. Itu yang dituntut itu salah satunya adalah bahwa menginginkan agar undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya itu ada kalimat atau ada yang berbunyi pasal-pasalnya mengenai outsourcing itu minta dihapus. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Apa bisa sistem outsourcing itu tidak diizinkan? Itu sudah ketinggalan zaman. Ya, semua dunia sekarang penuh dengan persaingan. Maka itu semuanya kan harus efisien. Ya, jadi kalau tidak boleh pakai tenaga outsourcing, contohnya yang paling gampang misalnya ya, perusahaan kita itu sekarang misalnya mempunyai banyak gedung ya, atau ya kantor pusatnya aja dah, itu punya gedung. Dan kalau gedungnya itu kan ya kalau musim hujan bocor kan, biasanya ya, mungkin atapnya kena debu, kena daun-daun ya, macam-macam itu sehingga bocor. Nah sekarang kalau bocor yang bikin betul siapa? Nah kita kan nggak bisa bikin betul, karena kita nggak bidangnya. Maka kita minta orang lain sebagai outsourcing. Lah outsourcing itu bisa diminta. Hey bro, kita punya masalah dengan atap ini, coba dibikin betul. Kita bayar berapa? Begitu kan? Oh ternyata ini perlu perawatan misalnya ya, nggak bisa cuman pemadam kebakaran. Jadi kalau bocor dibikin betul, bocor dibikin betul, ternyata nggak bisa. Ternyata harus perawatan karena gedungnya gede. Daun-daunnya tuh rimbun ya. Jadi anytime ini daun-daun itu pada berguguran walaupun bukan musim gugur ya kan. Nah oleh sebab itu perlu perawatan, yaitu harus seminggu sekali harus dilihat apakah ada daun yang di sana, apakah itu talang-talangnya itu sudah keropos atau apa, itu harus dirawat. Nah karena kita nggak punya tenaga seperti itu yang ahli, ya udah itu namanya outsourcing, diserahkan perusahaan. Ya terus juga sekarang misalnya ada perusahaan yang memerlukan satpam, ya satpam jaga malam misalnya. Lah kita orang kan kerjanya kan sudah sibuk dari pagi sampai sore sampai malam ya. Itu bidangnya kita adalah bidang yang bukan seperti itu ya, dan kita tidak mempunyai komandan satpam yang bisa melatih satpam, yang bisa ngawasi satpam itu nggak ada ya. Maka kita cari perusahaan security. Kita cari perusahaan security, minta supaya perusahaan kita ada dijaga malamkan oleh security-nya, bayarnya berapa. Itu outsourcing. Karena kita sendiri nggak bisa mengelola. Lah kalau sudah seperti ini kan ya namanya baik kan. Kalau outsourcing itu di tempat perusahaan kita itu tidak ada lowongan, tidak ada penambahan tenaga, tetapi ada orang yang nganggur ikut bekerja. Ini kan bagus. Ya, jadi sebetulnya kalau tuntutan outsourcing tidak boleh itu, maaf ya, itu kan tidak masuk dalam kategori akal sehat. Ya, sekarang akal sehat itu kan lagi banyak didengung-dengungkan ya. Ini tidak termasuk. Bagaimana dengan masalah kenaikan gaji, Om Bob? Nah, kenaikan gaji harus juga dipikirkan ya. Sekarang UMR di Indonesia itu semua orang tahu ya. UMR
di Indonesia itu lebih tinggi dari Vietnam. Ya, ya. Lebih tinggi dari Kamboja. Dengan Filipina sepertinya hampir sama. Ya. Nah, sekarang sebuah negara yang mau maju atau perusahaan-perusahaan yang mau maju itu kan harus ada efisiensinya. Karena sekarang kan musuh-musuh perusahaan kita itu kan di dunia ya. Globalisasi. Nah, kalau sekarang biaya-biaya tenaga kerja di tempat kita ini lebih tinggi dari negara-negara yang tadi disebut itu, berarti bagaimana tingkat kompetitifnya perusahaan-perusahaan dan negara kita? Kan kita akan kalah. Ya, jadi mestinya maaf ini ya, buruh boleh aja demo minta kenaikan gaji, tapi yang nggak boleh maksa. Ya. Jadi karena tuntutan itu bukan memikirkan diri sendiri, tapi tuntutan yang kita minta itu harus memikirkan juga lawan yang kita tuntut. Kalau dia sudah seperti you tahu sekarang perusahaan-perusahaan tekstil itu banyak yang bangkrut kan, banyak PHK, tapi tetap dituntut bahwa gajinya harus naik sekian itu. Dia juga tambah pusing. Kan makanya yang namanya tuntutan tuh harus melihat situasi. Jadi jangan asal ngomong. Pokoknya paling ditakutin kalau pencetus demo ini ternyata ada batu di balik udangnya. Itu juga repot. Supaya kelihatannya membela membela yang benar. Sehingga dia nanti dipilih jadi ketua lagi atau dipilih jadi anggota legislatif macam-macam lah. Itu kan jadi repot ya. Jadi demo boleh tapi ya masuk akal lah ya, agar supaya suasananya itu menjadi baik ya. Jangan kok seperti di televisi muncul tuh kok Indonesia tuh kok sepertinya tuh hampir tiap hari itu ada demo. Nah, itu kan membuat investasi di Indonesia bisa terhambat juga kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.